Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang begitu besar kuasa-Nya dan tidak kurang kasih-Nya. Kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu untuk segala yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau bermohon kepadamu agar kiranya membuka akal dan pikiran kami di dalam merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang boleh senantiasa memperbaharui hidup kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mikha pasal 7 ayat 18-20. Saya akan membacakannya untuk kita. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Ia kembali menyayangi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi umat yang istimewa di mata Tuhan sejak zaman nenek moyangnya, bangsa Israel selalu berlimpah kasih dari Allah, mendapatkan dukungan dari Allah. Hal ini tampak jelas saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan malam hari dalam tiang api. Namun dalam perjalanannya, bangsa Israel kerap melakukan pelanggaran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Sinai. Dan sampai pula lah di zaman Nabi Mikha. Nabi Mikha mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang terus saja dilakukan bangsa Israel, termasuk para pemimpinnya. Mereka melanggar hukum Taurat. Kehidupan yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, mulai dari penyembahan kepada berhala, ketamakan akan harta, sehingga terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, para pemimpin dan nabi-nabi palsu yang bersikap curang dan tidak adil. Nabi Mikha menyatakan akan terjadi penghakiman oleh Allah, yaitu akan mendatangkan bangsa lain untuk merebut kota-kota bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi sebuah pengharapan juga disampaikan oleh Nabi Mikha, bahwa Allah akan memulihkan umat-Nya yang setia di samping penghakiman yang akan dilakukannya. Allah tetap bereaksi negatif terhadap dosa, tetapi reaksi negatifnya itu tidak meninggalkan karakternya yang penuh kasih setia. Di ayat 18 berbunyi, "Siapakah Allah yang seperti Engkau yang mengampuni dosa?" Dan seterusnya, merupakan pertanyaan retoris Nabi Mikha. Dengan pertanyaan retoris ini, Nabi Mikha mau menyingkapkan betapa Allah tiada bandingnya dalam hal mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran, dan tidak bertahan dalam murka-Nya. Bahkan setelah Tuhan menarik diri dari umat-Nya, Ia datang kembali untuk mengasihi mereka. Ia telah membuang jauh-jauh dosa-dosa itu ke dalam tubir-tubir laut. Ayat 19. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengampuni orang-orang yang telah melukai perasaan kita sungguh tidak mudah. Kita akan selalu mengingat kesalahan-kesalahan itu. Bila hal sebaliknya terjadi, di mana kitalah yang telah melukai perasaan orang lain,
Bagaimana jadinya jika kita tidak mendapatkan maaf atau pengampunan? Kegusaran, rasa bersalah akan terus menghampiri. Namun, kita akan sangat merasa lega bila kita mendapatkan maaf dari orang yang kita sakiti itu. Demikianlah kita telah sering menyakiti hati Tuhan dengan sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pengajarannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita waspada terhadap dosa. Ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan kembali menyayangi kita dan meneladani apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Kita diajarkan untuk sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena menyimpan kesalahan orang lain merupakan akar pahit dalam hati kita yang memberi dampak buruk bagi diri kita sendiri. Dengan mengampuni, maka kita juga akan kembali mengasihi, menyayangi mereka, sebagaimana Tuhan kembali menyayangi kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan akan betapa besarnya kasih-Mu sehingga mampu mengalahkan murka-Mu. Kami yang telah menyakiti-Mu dengan pelanggaran-pelanggaran kami telah diampuni melalui penyaliban Yesus Kristus. Tetapi kami tidak dapat setia, selalu kembali melakukan pelanggaran. Untuk itu, kami memohon, ampunilah kami. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang mau mengampuni dan kembali menyayangi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami, agar kami mampu menjauhkan diri kami dari hal-hal yang salah dan memampukan kami untuk terus mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang memuliakan-Mu, mengasihi sesama kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan mampu menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Dengarlah seruan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.